Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akmala kullan ni'am lil alamin ila masjid baitit talibin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Karena ini di kementerian, saya ingin mengambil landasan kita mengaji dan mengkaji dari undang-undang dulu. Nanti relevansi undang-undangnya apa kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj dan pendalilan di dalam Al-Quran, sehingga kita yang mungkin selama ini belum sempat mendalami atas dasar-dasar undang-undang kita memiliki nilai yang dalam dari segi keagamaan bisa tercerahkan kembali. Kalau saya tidak keliru, Pak Menteri mohon nanti diingatkan, di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu ada 77 pasal ditandatangani pada tanggal 8 Juli tahun 2003 saat presidennya masih Bu Megawati. Kemudian sekretaris lembaran negaranya Pak Bambang Kusowo. Itu kalau Anda buka di pasal menimbang saja, nanti menimbang, mengingat, baru kemudian menetapkan. Ada 5 poin, A, B, C, D, kemudian E. Kalau dibuka di poin B, kita mulai dari situ, maka kurang lebih bunyinya begini, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tolong garis bawahin ya, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kurang lebih demikian Pak Menteri itu. Baik. Ada yang menarik ini. Saya coba kaji, termasuk saat mengajar di beberapa institusi, selalu melekat kata takwa, baik di dalam dasar undang-undang ataupun bahkan dasar yang melekat pada janji atau motto yang terkait dengan institusi. Kita coba gali di Sabta Marganya TNI misalnya, ada 7. Yang ketiganya itu ada takwa. Kami Kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di polisi itu ada tribrata. Yang pertamanya, kami Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di hakim itu ada pancadharma, 1 dari 5, nomor 1-nya, kami Hakim Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang menarik, amanat undang-undang itu sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, itu yang diinginkan itu membentuk pribadi takwa dulu. Ini ada rahasia yang sangat luar biasa ini. Kenapa orang tua kita dahulu, termasuk dari para penyusun undang-undang, itu mengawalkan takwa sebelum kecerdasan intelektual, menghadirkan kekuatan spiritual sebelum mendatangkan kekuatan intelektual. Ternyata secara riset, nanti kita akan kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj dan esensi sholat. Manusia itu disebut manusia kalau dia memiliki 3 unsur utama. Tolong dicatat siang hari ini, kalau ada yang kurang 1 berarti dia bukan manusia itu. Dia jamaah yang sedang menyamar itu. 1, itu ada fisiknya, bodinya, jasmaninya. Yang kedua, ada akalnya. Untuk membedakan manusia dengan hewan, hewan tidak berakal, manusia berakal. Yang ketiga, itu ada rohnya, rohaninya, sumber kehidupannya. Jadi dari roh, kemudian akal, ada fisiknya. Hilang salah satu, hilang unsur kemanusiaannya. Rohnya hilang, ya, selesai, meninggal. Tinggal
jasad, tinggal akal. Jasadnya kemudian kita lihat hilang akal, maka jadi hewan. Tidak ada jasad, tinggal roh dengan akal, gentayangan itu. Ya. Jadi disebut manusia, dia harus punya 3 unsur. Ada rohnya, rohaninya, ada aklaninya secara intelektual, ada kemudian jasmaninya secara fisikal. Nah, ini saya ingin bahas sesuatu agak dalam. Ini mungkin jarang banyak dikaji. Karena itu saya minta fokus sedikit banyak, karena biasanya kalau siang, apalagi sudah makan siang, dan adanya kajian di masjid, nanti mungkin lain kali Pak Menteri, satu saat kita bahas kajian fikih setan, jarang dibahas itu, ya. Kita sering hafal malaikat tapi tidak paham setan itu, ya. Kalau Anda sering tahu jalan yang lurus, mulus, tidak pernah tahu ada lubangnya, maka besar kemungkinan terpeleset. Nanti ada 9 jenis setan yang pernah disampaikan Nabi, dan salah satunya ada setan masjid. Saya mohon izin sejak berdiri untuk memberikan gambaran visual. Oh, Masya Allah. Doanya dikabulkan ya. Baik. Mohon izin supaya saya tidak sia-sia menulis, saya cek. Ibu kelihatan ini? Alhamdulillah. Pak Menteri, cuma di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang jamaahnya punya iman tingkat tinggi, sebelum saya tulis sudah kelihatan. Dari sekian kementerian, saya cuma dapatkan di sini itu. Jadi manusia itu, nanti kita juga akan masuk ke riset supaya agak komplit kajiannya. Disebut manusia dan nanti akan unggul bila mampu mengoptimalkan 3 bagian dari dirinya. Satu, ada fisiknya, terkenal dengan jasmani. Kedua, ada akalnya, sisi intelektualnya. Ketiga, ada rohnya. Tugas kita selama hidup, bagaimana mengoptimalkan ketiganya ini sehingga menjadi manusia paripurna. Hati-hati, fisik ini bagian terluar tubuh kita untuk mengeksekusi semua keinginan yang perintahnya bersumber dari sini, dari roh, dari jiwa. Lalu diolah oleh akal supaya cepat dialirkan ke bagian tubuh agar dieksekusi. Misal, dalam hati, misal, ini contoh saja Pak Menteri ya. Misal, saya pengen teh manis misal. Contoh, mohon izin, bukan minta. Enggak usah, ini contoh aja. Ada keinginan untuk dapat sesuatu dari dalam diri, lalu bagaimana cara cepatnya supaya pesannya bisa sampai? Oleh akal dipikirkan, diolah, diteruskan ke lisan, lalu disampaikan. Apakah dengan kalimat langsung atau berdehem, gitu ya, misal itu. Atau dengan cara apapun, jadi diolah oleh akal sampai ke tubuh, dieksekusi. Itu cara kerjanya. Dari sini penting kemudian supaya 3 instrumen fisik tubuh kita ini bekerja dengan baik, maka perlu kita rawat dan diberikan asupan-asupan yang positif. Fisik, butuh nutrisi, butuh makanannya, butuh proteinnya seperti kita dapatkan sampai siang hari ini. Saat yang sama, saat fisiknya itu perlu sehat, akalnya pun perlu sehat. Sering rame gitu kan, ada podcast, ada bahasan, ada kuliah, bahkan kuliah akal sehat, kuliah akal sehat ya. Akal sehat itu fungsinya hanya mengkonstruksikan perintah nanti dalam jiwa supaya mudah dieksekusi. Dia tidak membawa perintah, hanya mengkonstruksikan saja. Kerjakan ini, cepat lakukan ini. Semakin sehat dia, semakin banyak masukan yang dikonsumsi, bacanya rajin, belajarnya rajin, menganalisisnya rajin, seperti fisiknya mendapatkan asupan, akalnya juga mendapatkan asupan lewat pengetahuan, maka fungsi akal pun menjadi sehat. Tapi maaf, akal sesehat apapun, dia tidak punya otoritas untuk memberikan instruksi. Semua sumber instruksi yang diolah oleh akal
dan diteruskan cepat ke bagian fisik, sumbernya semua ada di sini. Di sumber kehidupannya. Roh masuk ke dalam fisik menjadi nafas namanya. Dari sini muncul istilah bernafas. Quran surah ke-92 di ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka demi jiwa di dalamnya ada roh yang telah aku sempurnakan saat masuk ke dalam tubuh. Jadi roh ditiupkan masuk ke tubuh kita, kurang lebih usia 4 bulan kandungan. Yang baca Al-Arba'in nomor hadis yang keempat, ya. Kalau di Quran kita lihat di surah ke-7 ayat 189, kemudian ditegaskan di Quran surah ke-15 ayat ke-28 dengan cepat. Roh ditiupkan, masuk jadi nafas, kita bisa bernafas. Nah, saat roh masuk itu, ada 2 bagian di tubuh kita nanti yang memberikan instruksi kehidupan. Satu yang positif disebut takwa namanya. Ini ada kutub takwa yang positif. Yang kedua, itu sebetulnya tidak disebut lawan langsung. Saya sering mengistilahkan dengan katalis namanya. Supaya bisa membawa yang positif ini, yang baik-baik muncul ke permukaan. Namanya fujur. Ya. Lawan dari takwa itu namanya fujur. Asalnya begini. Yang negatifnya. Jadi semua instruksi kebaikan, sifat-sifat baik, jujur, sabar, rendah hati, penyayang, perhatian, itu bila diakumulasikan keseluruhannya, namanya disebut satu saja istilahnya, takwa. Jadi kalau Anda lihat takwa, itu semua akumulasi sifat-sifat baik. Di sini ada jujur, di sini ada sabar, di sini ada rendah hati, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Lawan dari ini itu fujur. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Walaupun Anda mengatakan tidak ada dusta di antara kita, potensinya tetap ada. Oke? Kalau di sini ada sabar, di sini ada apa? Marah. Kalau di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Demikian seterusnya. Perhatikan. Ini pancaran yang kurang baiknya, ini pancaran positif yang baiknya. Kalau ini keluar tidak pernah dirawat, takwanya tidak pernah dirawat, tidak pernah dimunculkan, tidak pernah kita coba untuk hadirkan ke permukaan, maka nanti ini yang dominan. Rambatan keburukan disebut fujur, rambatan kebaikan disebut fajar. Wakil Menteri yang besok ulang tahun insya Allah, kita doakan beliau diberikan keberkahan. Baik. Jadi kalau ada wakil menteri di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah namanya Fajar, itu akan merambatkan nilai-nilai positif dan kebaikan dalam kementeriannya. Nah, tidak cukup dengan amin, kita lihat pembuktiannya nanti tuh. Baik. Kalau dia memancar secara materi disebut infajar namanya. Quran surah ke-2 ayat 60. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat infajar. Rambatan keburukan fujur. Jadi kalau ini dia keluar secara tunggal mengalahkan yang takwa, dia lewat jalur nafas, keluarlah sifat buruk. Dari fujur keluar lewat nafas, ditembuskan ke akal, keluar lewat perilaku yang buruk. Perbuatan buruknya itu disebut su namanya. Karena nafas ketemu su, maka seringkali fujur disebut dengan nafsu. Nggak pakai o. Ini ke sini, tembus ke sini, jadi su, ini perbuatan buruk, su, maka nafas ketemu su disatukan menjadi nafsu. Asalnya begitu. Ditemukan di mana? Quran surat Yusuf. Ayat berapa? Saya tugaskan untuk mencari tadi. Yang bisa hadiahnya 5 juta. Serius. Umroh. Waktu habis. Udah, segera singkat. Udah, salah sendiri kelamaan. Surat 12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas.
Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Kita tidak bisa mengklaim diri paling suci, paling bersih, paling baik, karena tetap ada potensi yang kurang baik dalam diri kita. Jika itu dominan keluar, maka mengarahkan nafas kepada su. Bertemulah nafas dengan su menjadi apa? Nafsu. Nah, cara mengolahnya, ini mohon izin, Pak Menteri, ini sampai jam berapa kita ya? Alhamdulillah, bebas kita ya. Enggak, karena saya belum mulai, ini baru mukadimah ini. Kan belum nyampe ke sholat ini ya. Saya gali dulu cara berpikirnya supaya kita paham dulu dasarnya, baru kita masuk pada inti bahasan. Karena dalam diri kita ini, kalau tidak diolah dan muncul tunggal fujurnya, maka menjadi nafsu, perbuatannya buruk. Oleh karena itu, konstruksinya, asal penyiptaan takwa dengan fujur ini, konstruksi asalnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Izin kembali ke Quran surah 92 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma fa'alhamaha fujuraha wa. Perhatikan, ini konstruksi dasarnya. Qad aflaha man zakkaha. Man, siapapun. Tolong fokus ya. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan di mushaf. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Saya nggak tahu mushaf yang di sini. Man itu sering diartikan barang siapa. Nah, saya sampai berdiri di Masjid Baitul Talibin ini, saya belum pernah menemukan tuh barang punya siapa. Karena itu mungkin agak sesuai kita terjemahkan dengan siapapun. Bahasa Arabnya ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ambiyah. Statement konjungsi kata sambung yang ditujukan kepada setiap personal tanpa sekat, general siapapun. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, punya jabatan, belum punya jabatan. Perhatikan kalimatnya. Man zakkaha qad aflaha. Aku tegaskan, siapapun yang mampu mengolah dua hal ini dengan baik, mengendalikan fujurnya dengan takwanya, maka aku pastikan hidupnya akan cenderung sukses dan bahagia. Ya, sebentar, jangan amin dulu ya. Jadi izin Pak Menteri, di Quran itu ada sukses saja, belum tentu bahagia. Itu diksinya fauz namanya. 27 kali turunan ini disebutkan di Al-Quran. Ada fauz, fauzi, faizah, faizin, fauzan. Jadi kalau ada yang namanya faiz, faizah, itu orang diharapkan sukses selama hidupnya ya, walaupun belum tentu bahagia. Dasar katanya begitu ya. Yang kedua ada fariha. Bahagia belum tentu sukses. Turunannya ada Farhan, Muhammad Farhan misalnya. Perempuannya Farah, ya Farah Queen dan turunannya misalnya. Ya, itu kalau dinamakan Farhan artinya diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, kalau Anda ingin dihadapkan pada dua pilihan, sukses belum tentu bahagia atau bahagia belum tentu sukses, bahasa bebasnya kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih. Nggak ada pilihan ketiga. Karena Allah itu sudah tahu keadaan jiwa kita sebelum ditanya, maka menggunakan kod di depannya untuk menegaskan. Bahagia dan sukses bahasa Arabnya falah. Kalau dibentuk kata kerja menjadi aflah, maka pekerjaan Anda dimanapun, mau di kementerian, mau di rumah tangga, hidup bertetangga, hidup bersosial, seluruh pekerjaan Anda akan cenderung bisa sukses dan bahagia bila Anda mampu memanage keadaan dalam jiwa ini. Ini poinnya. Diajarkannya asalnya bagaimana? Zakkaha, diterjemahkan dengan mencuci. Sungguh bahagia dan sukses orang yang mampu menyucikan dia. Izin, ibu kalau nyuci, itu ibu buang bajunya atau buang kotorannya? Kotorannya ya? Baik, enggak, saya mau masuk dasar filosofis ya. Artinya kotoran itu diciptakan bukan untuk membuat bajunya kotor kan? Perhatikan, ini agak dalam ya. Kotoran diciptakan supaya menghadirkan bersihnya. Sebab kalau nggak ada kotor, bersih itu nggak akan muncul. Antum mungkin nggak nyuci mobil kalau nggak kotor? Halo?
Jadi kotoran itu ditampilkan sebetulnya bukan karena ingin menunjukkan bendanya kotor, bukan. Tapi ingin menampilkan yang bersih. Sebab kalau nggak ada kotor, bersih nggak mungkin muncul. Tiba-tiba baju bersih langsung dicuci. Mau kena bersih dicuci itu mustahil. Nah, sama persis cara kerjanya jiwa kita juga begitu. Ini fujur diciptakan bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, bukan. Marah diciptakan bukan ingin membuat pribadi kita pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau tidak ada marah, sabar tidak mungkin muncul. Coba kalau bisa, nanti suami pulang ke rumah, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa, ibu langsung bilang, "Pak, sabar ya Pak ya," gitu. Itu saya yakin suaminya pasti tanya, "Mama sehat?" Mesti ada triggernya kan? Nah, jadi orang yang cenderung bahagia itu kata Al-Quran, dia yang mampu mengolah semua yang terlihat, yang terdengar kurang baik, berasal dari yang fujur, jadikan katalis untuk mencari yang takwa. Ini poinnya. Prakteknya gampangnya begini. Kalau ada pimpinan marah, Anda jangan ikut marah. Cari lawannya. Marah lawannya apa? Sabar. Dititipkan amarah pada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Supaya kesabaran di istri itu menguat, sehingga kuat menghadapi problematika yang akan dihadapi kemudian hari. Kalau cara berpikirnya begitu, itu luar biasa. Suami pulang ke rumah menemukan istri cemberut. Lawan cemberut apa? Nyup. Jadi begitu kemudian suami pulang menemukan istri cemberut, cari lawannya takwa. Idealnya begitu. Kalau bisa itu dilakukan, maka hidup kita kata Al-Quran itu cenderung membahagiakan dan sukses meniti karir. "Mama, kayaknya kenal. Ini ada hadiah, emas 2 kilo misal gitu ya." Lawannya kan begitu. Ada orang berdusta, kita tahu cepat cari lawannya di takwa. Jadi semakin kita mampu mengoptimalkan jiwa takwa, semakin mampu mengeksplorasi nilai kebaikan, itu semakin dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Lihat ada sifat malas di orang lain. Oh, dia malas, berarti ditunjukkan pada saya mesti rajin. Oh, dia tidak jujur, ditampakkan di hadapan kita. Oh, berarti ditampakkan pada diri saya, bukan yang lain, yang diinginkan pada diri saya, supaya takwanya muncul, bergerak menjadi pribadi yang lebih baik. Jelas sampai di sini? Mengapa undang-undang pendidikan dimulai dengan takwa, tidak dengan kecerdasan? Di sini. Karena secerdas apapun manusia dengan karakter intelektualnya, bila jiwanya bermasalah, moralnya pasti rusak. Yang berbahaya, akalnya diberikan asupan, gelarnya tinggi, belajarnya tinggi, tapi kehilangan kepribadian di karakter moral yang ada di spiritualnya, maka kecerdasan yang dimiliki tidak akan pernah mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan dan maslahat. Saya tanya pada Anda, yang korupsi itu orang pintar atau orang bodoh? Semakin pintar kan semakin banyak ngambilnya, ya kan? Yang ke masjid juga begitu. Jumatan takbir pertama mundur cari kotak infak. Itu kalau nggak punya bakat, itu bahaya. Yang nggak punya bakat saja membahayakan. Ini dilatih dengan pengetahuan. Seorang pencuri motor pemula, praktek, dia kehilangan 3 detik. Kata pimpinannya selesaikan dalam 3 detik, dia masih 5 detik masih bergerak. Dia bilang sama pimpinannya, "Bos, ini susah." Kata pimpinannya, "Sabar, terusin aja." Anda bisa bayangkan tuh. Ya, kepintaran intelektual untuk mencari kata dan dorongan-dorongan tadi ditempatkan pada posisi yang salah. Itulah sebabnya kenapa undang-undang mendahulukan ketakwaan dibandingkan dengan kecerdasan intelektual. Karena para pendiri negeri ini menginginkan orang-orang yang membangun negeri ini, generasi emas ke depan, memiliki seluruh kematangan dalam bagian dirinya, baik kematangan spiritual, kematangan intelektual, dan kematangan fisikal. Kalau sudah seperti ini, baru kita bicara generasi emas, baru kita bicara masa depan, dan baru kita bicara bagaimana membangun ke depan. Ini mukaddimahnya
sekarang kita masuk kepada inti pembahasannya. Saya mohon izin agak saya lambatkan sedikit, agak saya pelankan. Bagaimana cara kita bisa mengeksplorasi jiwa takwa ini sehingga bisa menjadi pribadi yang baik seutuhnya, mensupport pada kecerdasan akal, dan bisa diterjemahkan dalam kehidupan fisikal kita. Di dalam Al-Quran, kata takwa ini yang mengiringi nafas disebutkan sebanyak 115 kali beserta seluruh derivasinya. Dan penyebutan yang pertama di dalam surah kedua Al-Baqarah, di ayat kedua sampai dengan ayat kelima, setidaknya diisyaratkan ada 3 amalan yang bila itu dikerjakan maka bisa mampu merubah kehidupan pribadi khususnya seorang muslim, bisa menjadi lebih baik, lebih pintar, dan lebih kuat. Perhatikan statementnya ya, lebih baik, lebih pintar, dan lebih kuat. Dan nanti kita akan lihat di akhir, semua sahabat Nabi yang diajarkan 3 amalan pokok ini, seluruhnya dengan seluruh profesi mereka yang berbeda-beda, mendapatkan 3 keutamaan ini. Fisiknya dikenal paling kuat, orangnya dikenal paling pintar, jiwanya dikenal paling soleh, dan semua profesi mereka apapun itu selalu sukses di bidangnya dengan capaian tertinggi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang kedua sampai 3, saya cepat. Dzalikal kitabul la hudal lil. Siapa muttaqin, orang takwa yang dimaksudkan di situ? Isi Al-Quran itu, kata Allah, jangan pernah Anda ragukan kandungannya. Di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang sangat bermanfaat untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu ya Allah? Ayat 3-nya, alladzina. Catat ini. Tuh. Ketika Quran menawarkan tentang ketinggian takwa, kata yang ditampilkan itu bukan tunggal, bentuknya konjungsi dalam bentuk jama', kata sambung bentuk jama'. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu alal jam'iyatil jama'. Paham? Tidak. Kata sambung konjungsi yang menunjuk pada makna jama' tanpa sekat. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ditawarkan secara terbuka pada semuanya. Seakan Allah ingin mengatakan begini, aku buka pada siapapun yang ingin menjadi manusia paripurna seutuhnya, masuk pada golongan takwa. Apakah engkau perempuan, apakah engkau laki-laki, punya jabatan, punya status, orang biasa saja, semua terbuka tanpa kecuali. Syaratnya, kata Allah, sebagai berikut. Perhatikan dan lihat korelasinya dengan undang-undang yang tadi kita bacakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ketemu di situ? Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang mau meningkatkan kualitas imannya. Sambungkan ke undang-undang Sisdiknas tadi, ya, mengamanatkan pemerintah, mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan. Selaras ya? Oh, hati-hati nih. Jadi poin pertama sudah dapat nih. Dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Wa yuqimunas sholat. Ternyata instrumen takwa itu, kalau kita ingin mengolah potensi baiknya keluar, yang buruknya hilang, yang baik-baiknya muncul, mengarahkan pada kesuksesan, amalan utama yang diperkenalkan oleh Allah adalah sholat. Apa namanya? Amalan pertamanya. Jadi ketika Quran memperkenalkan amalan sholat, itu tidak diperkenalkan dengan amalan formal ritual yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, tapi yang diperkenalkan itu oleh Allah terlebih dulu keistimewaannya. Kalau Anda bisa tunaikan dengan benar, lihat kalimatnya Bu, Pak, itu ada iqamah, setelah itu ada alif lam.
Silahkan Anda cek semua kata solat dalam Al-Quran yang bentuknya ibadah, itu selalu menggunakan alif lam dan bentuknya selalu khusus. Kalau tidak pakai kata ganti dhamir, pakai alif lam. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Aqimis salata liduluki syamsi wa aqimis salat. Selalu menggunakan bentuk alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, itu umum maknanya. Anda mau khusyuk, mau tidak, mau paham, mau tidak, itu masih umum. Tapi kalau menggunakan alif lam, itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, there are so many cars outside. Itu banyak sekali mobil di luar. Oh, the cars is mine. Mobil yang itu punya saya. Artikel the khusus, spesifik. Di setiap ayat kenapa solat menggunakan alif lam? Untuk memberikan kesan bahwa solat itu tidak biasa. Ada keistimewaannya, ada aturannya. Jika Anda tunaikan dengan benar sesuai aturan ini, Anda mendapatkan keistimewaannya. Jadi yang mau saya katakan pertama kali, ketika Allah memperkenalkan solat dalam Al-Quran sebagai instrumen takwa yang bisa mengajak kita sukses dan bahagia, yang pertama kali diajarin bukan rukunya, bukan sujudnya, bukan i'tidalnya Pak, tapi yang ditampilkan oleh sholat itu keistimewaannya. Saking istimewanya, sholat satu-satunya ibadah instrumen takwa yang penerimaannya dari Nabi harus diterima dengan cara yang tidak biasa. Ini saya tanya sebentar nih. Puasa diperintahkannya di mana? Halo? Oke. 1 juta. Udah waktu habis. Puasa diperintahkan di Madinah. Tahun keberapa? Tahun kedua Hijrah. Puasa itu instrumen takwa. Bulan depan kita puasa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Puasa instrumen takwa. Haji, umrah diperintahkannya di mana? Di Madinah. Tahun ke-10 Hijrah kan, mau terakhir. Baik, haji, umrah itu instrumen takwa. Al-Baqarah 197. Perhatikan kalimatnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Infak, zakat diperintahkannya di mana? Di Madinah, tahun kedua Hijrah. Anda bayangkan, zakat itu masih diperintahkan di Madinah, di bumi. Haji di bumi. Perhatikan kalimatnya. Umrah juga dengan demikian. Tapi sholat itu berbeda. Saking istimewanya, saking berpengaruhnya pada kehidupan kita, menentukan kualitas kesuksesan dan kebahagiaan seseorang, perintahnya harus dimulai petualangan dari bumi sampai menembus langit. Untuk menunjukkan ada sesuatu yang agung dalam sholat. Saking agungnya, cara menerimanya tidak biasa. Nih, cara pemahaman demikian. Ya, di saya nggak akan ngaji Isra Mi'raj seperti orang umumnya membahas. Ya, naik langit 1 ketemu Nabi Adam, langit 2 ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, say hello, naik lagi langit ketiga, tuh kan? Ketemu Nabi Yusuf paling ganteng pada saat itu, naik ke 4 lagi, ketemu Nabi siapa? Nabi Idris, naik lantai 5, langit ke-5 ketemu Nabi Harun, naik ke 6 ketemu Nabi Musa alaihissalam, naik lantai ke-7, langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim sedang sandaran di Baitul Ma'mur, tuh kan? Di hadis Muslim, hadis 155 kan begitu ya? Tapi jarang ada yang mengulas tentang esensi ini. Kenapa dimunculkan Isra Mi'raj? Dasarnya apa? Dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Ini kalau nanti masih bisa sampai ke Menristek Dikti, sebetulnya nanti ada pra Isra, ada saat Isra, ada pasca Isra. Saat Isra itu domainnya ke Menristek Dikti itu. Gimana bisa meriset satu kendaraan dengan kecepatan tinggi, melebihi kecepatan cahaya, ya setidaknya selevel buruk gitu kan. Buruk bisa sekali lihat langsung nyampe ya. Nah itu ada riset yang sangat mendalam. Yang dibahas itu bukan buruknya. Kalimatnya linuriyahu min ayatina. Anda ngaji di hadis Muslim, lihat detailnya.
Nabi diajak berpetualang dengan kendaraan itu sampai menyaksikan alam-alam baru, tempat-tempat baru. Arah ke Palestina itu kan jauh. Nabi ditunjukkan, ini kota ini daerah ini ada unta yang hilang, ini seperti ini. Singkatnya begini, Nabi diajarkan meriset jauh, tidak hanya dalam skala lokal, tapi sampai keluar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keunggulan, generasi emas, Kementerian Riset, Kementerian Teknologi, bagaimana mengembangkan teknologi yang hebat, di saat yang sama menguatkan riset, tidak hanya di titik terdekat, tapi sampai aspek-aspek ke yang terjauh. Nah, ini cuma karena materinya bukan itu, jadi kita lompat dulu, itu pembuka saja. Ya. Poinnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini saya agak semangat. Sampai kemudian di Mi'raj, yang diberikan perintah apa? Sholat kan? Bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, bukan zakat, tapi sholat. Pertanyaan saya kenapa? Dan kenapa waktunya 5? Padahal asalnya 50 kan? Datang ke Nabi Musa, balik lagi, datang lagi, balik lagi. Dari 50 menjadi berapa? 5 waktu, tapi 5 ini pun oleh Allah ditetapkan setiap satunya poin 10. Artinya kalau 5 dikalikan 10, 5 kali kita kerjakan, poinnya berapa? 50. Umatnya Nabi Muhammad, kualitas sekali sholatnya sama dengan 10 kali umatnya Nabi Musa menunaikan sholat. Dari segi pahala, saking pentingnya sholat, pahalanya banyak. Perhatikan kalimatnya, kualitasnya istimewa, dan hasilnya dijamin bisa mengantarkan manusia sukses dan bahagia. Nah, saya sampai ke ujung intinya. Ternyata ketika kami riset dari berbagai kitab tentang sholat ini, Bapak Ibu sekalian, semua bagian yang melekat pada sholat itu ada maknanya, ada artinya, ada hikmah dan bimbingannya. Dari mulai nama, kenapa 5 waktu, sampai gerakan dan bacaan, dari mulai takbir sampai dengan salam. Inilah yang bisa merubah komunitas masyarakat yang tadinya disebut jahiliyah, tiba-tiba bisa berubah menjadi khairu ummah. Diajarkan pertama kali oleh Nabi itu dengan sholat, bukan dengan yang lain. Nah, ini yang ingin saya terangkan sekaligus menjadi materi terakhir dalam bahasan kita, bagaimana cara memahami dan mendapatkan hasil yang dijanjikan lewat sholat yang dimaksudkan. Saya mau tanya sebentar, izin pelan-pelan. Sholat itu berapa waktu? Yuk kita sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dapat poinnya ya. Sholatnya 5 waktu. Apa keistimewaan sholat? 1 tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri. Sholat bukan hanya pembuktian keimanan kita kepada Allah semata, tapi saat yang bersamaan ada janji Allah dalam sholat yang bisa mengantarkan kita tadi pada kesuksesan dan kebahagiaan. Dan hebatnya setelah diriset dalam Al-Quran, orang yang sholat dengan benar akan diberikan oleh Allah 5 keutamaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Jumlahnya 5 waktu, keutamaannya 5. Dan 5 ini dijanjikan mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Anda masih ingat di awal saya katakan, kalau sukses dan bahagia bahasa Arabnya apa? Masih ingat? Falah kan? Falah. Fokus ini. Kita menunaikan sholat 5 waktu, dipanggil nggak? Tandanya tiba waktu sholat itu ada apa? Adzan. Artinya adzan apa? Adzan asalnya dari kata udhun, artinya telinga. Jamaknya adzan. Lafaz ini disebut adzan karena akan terus diperdengarkan pada orang yang masih punya pendengaran dan telinga. Dan ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang tidak berhenti selama 24 jam. Ini yang menjadikan waktu sholat bisa beda. Ini Jakarta dengan Bekasi beda 2 menit. Bekasi dengan Depok bisa beda 3 menit. Depok dengan Karawang beda sekian menit. Kalau kita kumpulkan 24 jam sedunia,
adzan satu-satunya lafaz yang tidak pernah berhenti di muka bumi ini. Diperdengarkan pada orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Pertanyaan saya, saat diperdengarkan suara adzan, lalu diajak kita sholat, hayya 'alas sholah, ayo kita sholat. Lalu Anda bertanya, kenapa ya Allah kami harus sholat? Perhatikan jawabannya. Allah tidak mengatakan supaya engkau buktikan engkau itu hambaku, engkau menyembahku, engkau bertuhan padaku. Lihat jawabannya yang diviralkan setiap hari, hayya 'alas shalah. Setelah itu 'alas falah. Jadi cara membacanya begini. Ternyata saat dipanggil adzan itu, diajak sholat, itu panggilannya indah, diajak sukses, diajak bahagia. Duhai Anda yang pagi ketemu siang, belum sukses pekerjaannya, diperdengarkan di telinganya, hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah, engkau merasa belum sukses, datang kepadaku. Bukankah aku yang memiliki segala kesuksesan? Aku yang punya jawaban. Aku yang punya segalanya. Anda yang belum bahagia, hayya 'alal falah, datang, Allah berikan kebahagiaan. Jadi kenapa dibuat 5 waktu? Supaya semua pergantian waktu dalam sehari terasa sukses dan bahagia dalam hidup kita. Subuh ketemu siang, selesai masalah. Siang ketemu sore, selesai masalah. Sore ketemu maghrib, mau malam, selesai masalah. Mau tidur pun dipanggil dulu supaya sebelum tidur tuh bahagia dulu. Jangan sampai ada orang tidur membawa kegelisahan. Allah tuh paling gak ingin dengan sifat rahmannya. Ada hamba sudah capek kerja siang, mau tidur pun masih capek juga. Memang yang tadi kata Pak Menteri yang belum selesai itu masih tidur. Jadi kenapa dibawa sholat? Itu filosofinya. Yang pertama, landasannya diinginkan oleh Allah sebelum tidur pun tenang dulu, bahagia dulu, dan selesai semua urusan pekerjaannya. Nah sekarang pertanyaannya, dari apa yang dijanjikan ini, berapa yang sudah kita raih selama sholat kita tunaikan? Apakah sudah kita bahagia? Sudah kita sukses? 3, sudahkah sudah melahirkan ketenangan sholat yang kita lakukan? 4, saya urut, sholat yang bila dilakukan dengan benar sesuai tuntunannya bisa membuat seseorang mudah terkabul doanya. 1, sukses dan bahagia. 2, dianugerahi ketenangan mendalam di hatinya. 3, diantarkan, ini poin penting, pada kemudahan jawaban dalam doa. Saya urut. 1, diberikan ketenangan. 2, diantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. 3, diberikan jawaban dari doa dengan cepat. Setiap orang yang sholatnya bagus, doanya itu mustajab. 4, ini mungkin banyak sekali juga diharapkan oleh teman-teman sekalian, dibimbing oleh Allah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang 5, dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah yang berbinar, bahagia di 3 alam. Quran surah ke-13 ayat 28, ditafsir di Quran surah ke-20 ayat ke-14, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2, Quran surah ke-3 di ayat 38 sampai 39, Quran surah ke-29 jawaban dari Pak Menteri tadi ayat 45, kemudian Quran surah ke-19 dari ayat 12 sampai dengan ayat 15. 5. Bila sholatnya benar, dijanjikan dalam Al-Quran semua orang yang sholatnya benar diberikan 5 keistimewaan ini dalam hidupnya, bahkan sampai dia berpulang ke hadirat Allah di akhirat kelak. Pelan-pelan. Dari 5 ini berapa yang sudah kita capai? Minimal sesuai dengan tema, ada perubahan karakter, membawa kepribadian kita menjadi lebih baik. Ini yang bagian keempatnya. Jangan-jangan selama ini maaf sholat tapi lisannya masih senang mencela. Bahkan kadang-kadang yang dicela imamnya. Tar lihat tarawih tuh besok tuh.
Mentang-mentang pulang dari Timur Tengah ya, bacaannya Al-Baqarah. Tetangga aja yang pulang dari Mesir bacaannya Kulhu misalnya. Nah, tuh. Coba dicek tuh. Ya, mohon maaf, sholatnya sama, di masjid juga, Quran yang dibaca sama, pengajiannya sama, kok bisa saling menjatuhkan? Kok bisa bikin hoax? Kok bisa berbuat hal yang keliru? Padahal standarnya orang sholat itu begitu dia sholat pasti merubah kepribadiannya menjadi lebih baik. Ya, Quran surah 29 ayat ke-45. Satu ayat ini saja, yang lainnya tidak akan saya kaji. Satu ini saja untuk kita evaluasi sampai dengan siang hari ini, khususnya di masjid ini, berapa manfaat sholat yang sudah dihasilkan selama ini kita sholat berupa perubahan pada karakter kehidupan kita. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh tancapkan pada hatimu yang paling dalam, kalau sholatmu benar dikerjakan, itu pasti merubah pribadimu menjadi lebih baik, terbebas dari dua sumber keburukan. Maaf, ini nanti untuk kajian ya di unsur kementerian. Kalau ada siswa yang kurang baik, orang tua yang kurang baik, guru yang kurang baik, kita yang kurang baik, itu kata Al-Quran sumbernya cuma dua. Satu, fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat faraj. Maaf, pornografi, porno aksi, ya, kata-kata kotor, jorok, LGBT dan turunannya, itu fahsya. Jadi kalau ada orang sholat, nggak mungkin berkata-kata kotor, itu mustahil. Karena ketika sholat ditunaikan dengan benar, yang kotor itu hilang, yang baik yang muncul. Ibu kenal Umar nggak? Bilang kenal, saya pulang. Umar bin Khattab itu kan kata-katanya luar biasa sebelum sholat. Musuh Nabi, mencela Nabi, selalu tantangin orang yang berani dengan saya ketemu di Bukit A, ya, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena ia akan pulang tanpa nama. Umar. Tapi jenius. Saat ada musim jualan Tuhan, yang lain pakai, ada yang batu namanya wathan, ada yang kayu namanya sonam. Umar itu menggunakan roti. Jenius, jualan Tuhan menggunakan roti. Musim panas dia keliling, lelah, capek, lalu disimpan rotinya karena lapar, ditaruh di atas, dia katakan, ya lata azirini ana jawaan, lata maafkan saya lapar betul, pinjam kepalanya sebentar, nanti saya ganti lagi katanya. Ya, poinnya bukan itu. Poinnya, orang ini dari mulai kata-katanya yang tidak biasa, perilakunya yang kasar, tapi ketika masuk Islam dan dilatih dengan sholat, itu merubah pribadinya menjadi luar biasa istimewa. Tidak ada yang keluar di lisannya kecuali kebaikan. Tidak ada yang tampak dalam perilakunya kecuali kemuliaan. Bapak Ibu silahkan cek, nggak ada sahabat Nabi setelah masuk Islam berbuat fahsya. Coba cek sahabat Nabi yang pernah terjangkit LGBT, ada nggak? Nggak ada. Sahabat Nabi yang kata-katanya jorok, ada nggak? Nggak ada. Padahal sebelum mereka sholat sifatnya jahiliyah, Pak. Jahiliyah tuh gini, jahlun ketemu jahil. Jahlun tuh sifat sempurna keburukan, jahil tuh orangnya. Jahil ketemu jahlun itu luar biasa sempurna, profesional. Ini mabuk ya, mabuk pemula di jahiliyah itu, yang pemula tuh 5 kali, Pak, sehari. Anda bayangkan yang profesional gimana? Kalau mencuri itu nggak tanggung. Mungkar itu yang diingkari oleh hati, dari pencuri, pembunuh, perampok, pembegal, itu ada semua. Dan dilakukan dengan cara yang sangat profesional. Di Jakarta ada begal nggak? Ada. Di jahiliyah kalau ada begal itu sekampung begal semua. Ada namanya Jundub bin Junada, pimpinan begal. Kampungnya namanya Gifar, terkenal. Orang lewat situ kalau nggak setoran, hilang barang atau hilang nyawa. Gifar. Untuk menunjukkan dia dari Gifar, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Al-Ghifari, berasal dari kampung begal. Kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung begal itu. Sebelum sholat. Tapi setelah masuk Islam, datang ke Mekah, konsultasi dengan Nabi, masuk Islam.
Diajarkan prinsip dasar sholat. Secara singkat, berubah jadi pribadi yang hebat, tiba-tiba menjelma jadi ustadz, banyak meriwayatkan hadis tentang takwa, sampai dikutip Imam Nawawi, dimasukkan dalam Al-Arba'innya beliau, termasuk dalam Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Itu diantaranya Jundub bin Junadah, preman taubat tuh royaltinya ke situ larinya tuh, ya. Jadi ustadz, dan hebatnya pulang ke kampung Gifar itu sekampung jadi baik semua. Masuk Islam, diajarkan sholat, tiba-tiba Madinah heboh, dagdikduk, dagdikduk, dagdikduk. Banyak datang orang Gifar, berubah dari tadinya preman, pemalak, pembegal, semua berubah jadi pribadi yang sangat baik ketika diajarkan sholat. Gerakannya sama, bacaannya serupa. Kenapa hasilnya nggak sama? Ini pertanyaannya. Maka kemungkinan besar menurut analisis kebahasaan dalam Al-Quran, ada dua penyebab orang yang sholat tidak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini, termasuk merubah perilakunya. Satu, kembali ke Quran surah 29 ayat 45, banyak orang yang sholat diduga tidak mengerti, tidak memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba saya tanya ulang, dari sekian ribu ruku dan sujud, berapa yang dipahami bacaannya? Kenapa tangannya begini? Kenapa takbirnya begini? Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Jangan-jangan selama ini ruku gak ngerti apa yang dibaca, sujud tidak paham apa yang dipahami. Padahal pembuka ayat keistimewaan sholat dibuka dengan kata tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Ibu, wahyu pertama apa bu? Yang turun Iqra kan? Baik, perhatikan apa artinya Iqra. Bacalah. Bapak cek lagi, wahyu tentang sholat Quran surah 29 ayat 45 itu dibuka dengan utslu, tapi terjemahannya sama, bacalah juga. Bedanya di mana? Kok bisa kalimatnya beda, terjemahannya sama? Kalau Iqra itu permintaan untuk membaca sesuatu tanpa tuntutan memahami, yang penting baca. Karena itu dulu kita punya buku belajar bacaan Quran kan? Ada Iqra, ada Qiraati, kan yang penting baca kan? Nggak dituntut paham, ya kan? A fata a, ba fata ba, fa fata fa, lam doma u lu, apa lu, kan? Tapi kan nggak dituntut paham. Kenapa harus paham ini begini? Kenapa itu begitu? Sama di tingkat dasar juga begitu kan? Bacaan dasar tuh Iqra, qiraah, darasa, ngadras tempatnya madrasah. Ini ibu Budi, ini tetangga Budi, ini kawan Budi. Kan nggak pernah ditanyakan itu Budi sebetulnya siapa gitu. Karena yang dituntut tuh bisa baca. Itulah Iqra. Kalau tilawah dia punya tiga arti. Satu, baca. Dua, pahami yang dibaca. Tiga, praktekkan apa yang dipahami itu. Kenapa wahyu pertama itu Iqra bukan utslu? Karena maaf, Nabi itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Jadi keliru kalau wahyunya turun utslu, itu keliru karena jangankan paham, baca pun tak mampu. Setelah dibimbing malaikat, banyak wahyu turun, diajarkan malaikat sampai paham, barulah wahyu tentang sholat dibuka dengan tilawah. Utslu, tilawah. Yang baca tanpa paham disebut qori, yang memahamkan disebutnya siapa? Kalau ada yang menerjemahkan siapa namanya? Sari tilawah. Mungkin yang pertama kali menerjemahkan itu Bu Sari, makanya disebut Sari tilawah. Kalau Pak Fajar mungkin Fajar tilawah. Kalau Adi mungkin Adi tilawah. Intinya tilawah itu baca, paham, amalkan. Perintah sholat pakainya pakai tilawah, bukan qiraah. Jadi idealnya begini, sebelum sholat tuh baca dulu, pahami dulu. Setelah paham, tunaikanlah sholat dengan pemahaman itu, dan silahkan rasakan perbedaannya dan bagaimana pengaruhnya pada karakter kehidupan kita. Nah, sekarang saya kasih bonus, dan di sini saya berhenti. Dari nama waktu sholat saja dulu, jangan dulu kita bergerak. Sholat pertama tadi apa? Subuh. Ada dua nama dalam Al-Quran, satu subuh, yang kedua apa namanya? Fajar.
Perhatikan, salat kedua zuhur kan? Salat ketiga asar, salat keempat maghrib, salat kelima isya. Kenapa disebut subuh? Pernah nggak selama ini kita salat terus kita kaji? Terus kenapa namanya dua fajar? Siang bahasa Arabnya apa? Nahar. Tuh kalau nggak ada hadiahnya cepet tuh. Ya. Siang nahar, tapi kok sholatnya zuhur? Sore bahasa Arabnya apa? Masa, tapi sholatnya kok asar? Maghrib perpindahan. Malam apa bahasa Arabnya? Lail kan? Lail, lala, lili, lela, layali, jamaknya itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam tuh. Ya? Tapi sholatnya kan isya. Kenapa kok bisa sholatnya isya? Subuh dan turunannya asbah disebutkan 6 kali dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, kata yang dimulai dengan sod, ba, dan ha itu bukan hanya menunjuk pada waktu, tapi menunjuk pada rencana yang terukur, yang siap dieksekusi, planning yang sudah matang, yang siap dikerjakan. Di mana ditemukan dalilnya? Quran surah 81 ayat berapa? 18. Was-subhi idza tanaffas, dan aku bersumpah demi waktu subuh saat awal nafasmu itu bermula, dan disitulah tertata aktivitasmu yang siap dilaksanakan. Jadi kalau orang Arab tanya kaifa asbahta ya akhi, itu bukan hanya nanya kabar, tapi juga memberikan isyarat bagaimana kabarmu dan punya rencana apa di hari ini yang akan kamu jalankan. Di orang Islam itu bangun dari tidur, disiapkan sholat subuh, bukan sekedar sholatnya saja. Anda, saya, kita baru bangun tidur, itu sudah ditanya oleh Al-Quran, hari ini punya rencana apa? Nanti jam 4 ada di mana? Jam 5 mengerjakan apa? Malam nanti apa yang akan dilakukan? Dipanggillah kita menunaikan sholat, bukan sekedar datang, tapi membawa agenda yang telah siap kita rencanakan. Dari mana praktek nabinya? Di Sunan Abu Daud. Nomor berapa? 1367. Rawinya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau Anda buka kitab Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367, rawinya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu langsung dipraktekkan dari bangun tidur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, famasaha biyadihi min athari naumih, pertama menghilangkan ngantuk dulu. Enggak langsung baca doa. Bukan saat ngantuk baca sehingga tidak sadar apa yang dibaca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangunnya jam 3 pas amat, melek jam 5. Sadar dulu. Setelah itu apa? Faqara'a khawatima Ali Imran, maka beliau mengumpulkan, membacakan, mengeluarkan 11 ayat terakhir surah Ali Imran sebagai agenda hidupnya dunia sampai akhirat. Kalau dibawa ke Kementerian Pendidikan ke sini, subuh itu seakan ingin memberikan kesan apa visi kementerian sampai 5 tahun ke depan misalnya, setidaknya kebijakan apa yang mau dibangun, rencana jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa, yang harus dihilangkan jangka saku. Itu subuh. Nah karena itu satu-satunya sholat di dalam Quran yang diminta saat sholat bawa agenda supaya minta pertolongan Allah dimudahkan. Jadi bangun tidur sudah ada agenda, dipanggil lewat sholat, dalam sujud kita minta kemudahan. Ya Allah, mudahkan urusanku hari ini, lancarkan urusanku, lindungi dari hal-hal yang merusak, lindungi dari hal-hal yang menyulitkan. Itu bahasa Arabnya disebut dengan Quran. Ada Al-Quran, ada Quran, itu beda. Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau Quran semua bacaan yang kita sampaikan, zikir, istighfar, doa, permohonan, semua disebut dengan Quran. Khusus sholat subuh, saat cahaya fajar membelah kegelapan malam, datang subuh, kita tidak hanya diminta sholat, tapi diminta oleh Allah membawa agenda yang telah kita siapkan di hari itu. Di mana dalilnya? Surah ke-17 Isra, ayat berapa? 78. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata
liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tunaikan olehmu salat. Salatnya disebut dari tergelincir matahari, zuhur, asar, ghasaqil laili, maghrib, isya, salatnya. Tapi begitu fajar, wa qur'anal fajri. Jangan sekedar salat. Agenda kamu hari ini apa? Kau mau kemana? Allah Maha tahu, tapi kita ditanya balik. Sudah terencana belum agenda hari ini? Tuh anak-anak muda, kapan lulus kuliah? Berapa IPK-nya? Kapan nikah? Ayo. Insya Allah yang belum kiamat kurang 2 hari lah, ya. Jadi orang sukses itu orang yang punya planning. Kalau Anda nggak punya planning, itu hilang setengah kesuksesan. Bukan bagaimana nanti bagaimana. Quran sudah tanya dari awal. Bangun tidur, coba siapkan agendanya. Bangun tidurku terus, ayo mandi sana tuh. Duduk dulu, hilangkan bekas ngantuk, siapkan agenda. Siapkan dulu, mandi tapi nggak ada agenda, itu kosong dalam pandangan Nabi itu. Subuh. Setelah itu cek cepat, zuhur. Apa zuhur artinya? Jelas, terang. Idhar, baca dengan jelas. Sampai siang sudah jelas belum hasilnya? Anda yang kerja sampai hari ini di kementerian, udah dievaluasi belum sampai siang? Selesai nggak tugas? Jangan dibesokin. Kalau bisa dioptimalkan, perjelas hasilnya. Optimalkan, evaluasi sampai tengah hari. Masa kerja dari pagi sampai siang nggak ada hasilnya? Rapikan filenya. Tapi pertanyaan besarnya, apakah pekerjaan Anda juga membawa pada kebahagiaan akhirat? Berapa yang sudah bertugas di kementerian ini yang juga berinvestasi untuk akhiratnya sebagai bekal pulang? Pak Malik Fajar sudah meninggal orangnya, karyanya masih ada masjid. Setidaknya apa yang kita kerjakan niatkan sebagai ibadah. Selesai pekerjaan, ada legasi yang kita dapatkan. Tuh, setiap duhur tuh datang ke masjid tanya balik, kalau saya meninggal, pekerjaan saya ini punya nilai nggak di hadapan Allah? 3, kalau cuma berpikir dunia dan tidak disiapkan pekerjaan kita menjadi baik dalam pandangan Allah, maka akhirat tak ada nilainya. Pekerjaan disebut amal, disebut baik dalam pandangan Allah, disifati dengan soleh namanya. Maka amal ketemu soleh. Anda yang sibuk beraktivitas, nama manusianya disebut insan. Dari 5 nama, ins, bashar, insan, nas, bani adam. Nama yang menunjuk pada aktivitas kesibukan kita namanya insan. Maka muncul surat Asr, surah 103. Wal asr, innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Aku bersumpah demi kesempatan yang aku berikan pada manusia yang merasa sibuk dalam hidupnya. Innal insana lafi khusr. Tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, sungguh kesibukanmu itu sebagai manusia kadang-kadang mengantarkan kau pada kerugian. Aku berikan waktu 24 jam, ya, yang kembali mohon maaf cuma 20 jam. Yang bernilai cuma 10 jam. Yang bernilai cuma 1 jam. Dunianya 24 jam, akhiratnya cuma 24 menit. Silahkan cek nanti bagaimana investasi kita di akhirat. Maka kerjanya tetap sama, Anda ke kementerian juga. Di tempat yang sama, dengan komputer yang sama, dengan meja yang sama. Cuma niatkan semua pengabdian kita untuk bangsa dan negara sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dicatatlah itu sebagai ibadah. Ibu merawat anak itu karena cinta atau karena Allah? Masa? Masa? Kalau ibu rawat karena Allah, pasti ibu dekatkan anak itu supaya taat dengan Allah. Cek pakaiannya, cek disekolahkan di mana. Sama Bapak Ibu, mohon izin kalau kalimat ini agak langsung. Kalau di kementerian ini pun kita ingin berusaha menunaikan amanah undang-undang, meningkatkan iman dan takwa, mendekatkan amanat ini kepada anak-anak bangsa dengan Tuhannya, tapi ternyata dalam prakteknya menjauhkan dari Tuhan, maka tidak menjadi investasi kebaikan di dalamnya. Tinggal tunggu perpindahan pada waktu gelapnya. Muncul maghrib, terakhir isya. Tahu artinya isya? Saya langsung nih, saya kasih jeda kurang lebih sampai 10 detik. Umrah bintang 5 di Mekah dan di Madinah. Apa artinya isya? 1, 2, malam sampai Cengkareng. Nah.
5, 6. Gak usah di Google, gak akan ketemu. Makan malam, betul. Tadi karena belum makan, maka kepikirannya makan. Bukan. Dah, waktu habis. Isya. Jadi gini, nanti kalau saya alhamdulillah kemarin Prof pengukurannya tuh di gramatikal bahasa Arab. Jadi Quran itu termasuk di bahasa Arab itu ada 12 juta entry termasuk harokatnya. Fathah, kasrah, dhammah termasuk sukun tuh ada maknanya. Termasuk sukun. Ya, ini cerita sebentar. Saya ini waktu ke Garut ada jamaah, ini kisah nyata. Dia punya pohon sukun, punya berkah juga dari Cipanas, terus punya kolam ikannya. Jadi kalau ke sana mancing ikan, kasih kelapa, kasih alpukat, kemudian sukun. Datang kepada saya, sudah dimasak, dipotong, bilang, Ustadz, ini sukunnya masih hangat. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Kalau di atas bulat, masih sukun. Dia jatuh ke bawah, kasrah. Istri bapak potong-potong sampai terbuka. Masak, ini fathah namanya. Kalau banyak terkumpul di nampan, ini dhammah. Saya kira dia tangkap itu bercanda. Beliau bawa itu nampan ke belakang ke isinya di dapur. Beliau katakan, Mama, kata Pak Ustadz ini bukan sukun. Apa Pak? Fathah. Ada Asya, pakai fathah. Ada Isya, pakai kasrah. Kalau sesuatu yang terbuka, fathah, itu menunjukkan makna yang masih aktif, berinteraksi, sibuk. Makanya aishan lil bahth 'anil ma'isyah. Kita ini hidup untuk mencari kesibukan guna mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Namanya ma'isyah. Aish hidupnya, asya aktivitasnya. Kalau harakatnya sudah turun ke kasrah, khafad, pecah, habis, itu artinya selesai semua kegiatan, tugasnya selesai, purna selesai, dan semua kesibukan tuntas. Kenapa sholat terakhir disebut dengan Isya? Membuka kegelapan malam sebelum mata terpejam, ingin memberikan pesan yang dalam bahwa pastikan semua pekerjaanmu itu punya nilai, baik untuk duniamu, sukses juga untuk akhiratmu, sebelum matamu terpejam. Sebab sesibuk apapun kau bertugas, pada akhirnya semua itu akan tuntas dan tinggal kewajiban kita untuk dihisab kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menatap dan memaknai semua waktu sholat itu seperti ini, pasti akan berpengaruh pada karakter pribadian kita. Ada sesuatu yang berubah. Bangun subuh sudah nyiapkan agenda, zuhur sudah evaluasi, tingkatkan semangat kerja, sampai asar menjadi pribadi yang bermanfaat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maghrib mulai berpikir bagaimana kalau ini berpejam, berakhir kehidupan saya terpejam untuk selamanya. Berapa yang kita dapatkan dari semua itu? Ini kita belum sholat, baru dikasih waktu, takbir aja kan belum. Kenapa tangannya begini? Kenapa kakinya itu tidak terlampau lebar? Kenapa tidak terlampau rapat? Kenapa harus sejajar dengan bahu? Itu ada maknanya. Abdurrahman bin Auf mempraktekkan berdiri seperti ini saja, dipraktekkan dalam hidupnya. Hasil riset kami terakhir itu merubah hidupnya, terbimbing bisnisnya sampai jadi orang paling kaya di masanya. Valuasi asetnya kurang lebih 14.000 triliun saat beliau wafat. Cuma dari berdiri mempraktekkan makna itu. Jadi kalau kita bicara tentang manfaat sholat pada perubahan karakter, kita di-challenge oleh Quran untuk kembali memahami semua yang terkait dengan sholat, bukan sekedar menunaikan, membacakan tanpa mengetahui dan mengerti apa yang kita lakukan dalam sholat kita. Tapi tolong catat ya, kalaupun sholat tanpa paham, sah, hukum selesai, nggak ada dosa, pahala dituliskan sesuai keikhlasan, tapi manfaat kehidupannya tidak dapat. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, terakhir ini sebelum kita antarkan dengan doa, saya ingin mengajak pada semuanya tanpa kecuali, saya tidak menginginkan acara semacam peringatan hari-hari besar agama seperti sekarang Isra Mi'raj hanya sebatas kita duduk, kumpul, formalitas dan pulang. Tapi khususnya sebagai muslim,
Kita kembali mengkaji, mendalami lagi, memahami kembali sehingga terasa nikmat beragama itu. Islam itu akan nikmat kalau dipraktekkan. Kalau hanya menjadi catatan, itu hanya menjadi kajian dan tidak akan terasa kenikmatannya berislam dalam kehidupan kita. Sekira itu yang bisa kita uraikan. Kita akhiri dengan doa yang mengantarkan pada asar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik ya Allah hadhil wizarah kama barakta ya Allah wizaratul ukhra tamaman mubarakah. Ya Allah, turunkan, anugerahkan dan liputkan keberkahan sempurna pada kementerian ini, Kementerian Dasar dan Menengah ya Allah, seperti Engkau berkahi berbagai institusi-institusi baik di masa-masa yang lalu. Allahumma aj'al ya Allah ra'isaha waj'al jami'a ummaliha ya arhamar rahimin mubarakin wa mahdiyin min indika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan setiap orang yang bertugas di level tinggi sampai level bawah di kementerian ini orang-orang yang Kau berikan petunjuk untuk memberikan dedikasi terbaiknya ya Allah bagi kementerian ini, bagi bangsa, bagi masyarakat, bagi negaranya. Sehatkan mereka ya Allah, berikan kekuatan paripurna dimanapun berada di seluruh lapis kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia ini. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan ada satu orang pun yang datang di acara ini membawa dosa kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang membawa kegelisahan mohon tenangkan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang diliputi oleh utang piutang mohon limpahkan rizki untuk melunasi utang-utangnya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jadikan negeri yang makmur, yang baik, yang Engkau ridhai ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadz ya Allah mujtama'aha waj'alhum muwahhidina wajadibhum min tafruqah. Ya Allah, mohon jaga masyarakat Indonesia dimanapun berada, satukan kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan. Wahfad ya Allah ra'isaha ya arhamar rahimin, wahfad sihatahu waj'alhu ya Allah min ibadikas salihin dan mahdiyin adilin ya khafif hisabahu yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga dan rawat para pemimpin kami dari mulai level atas sampai level bawah, jaga kesehatan mereka, kuatkan mereka dalam memimpin bangsa ini, berikan kemampuan untuk bersikap adil yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Allahumma barik ya Allah kullal asatidzah fi jami'i buqa' Indonesia. Allahumma ya Allah fasih lahum ya Allah rizqahum ya arhamar rahimin wasbir lahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berikan kesejahteraan, kebaikan, keberkahan para guru-guru di seluruh wilayah Indonesia ini. Ya Allah, lapangkan kehidupan mereka, ikhlaskan mereka dalam berdakwah, berikan kemampuan pada bangsa ini untuk mensejahterakan mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.